pakaian, dari kain-kain bekas, dari tali-tali bekas dan sebagainya, itu nanti akan meningkatkan daya imajinasi anak dalam kreativitas anak. Semoga dengan dibentuknya komunitas belajar SD Negeri Sukosari dengan nama yang baru, aktif ini sakjane aktif apa aktif. Nah, itu tadi saya baca, oh ini aktif pakai R itu kan nanti prestasi. Nah, padahal itu kan prestasi kan tidak, tapi kita pakai aktif ini ya. Jadi akhlak mulia, kreatif dan berprestasi. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin itu saya punya SD juga saya berkreasi, bernya itu berakhlak, P-nya itu saya ambil kreatifnya, P-nya, C-nya prestasinya saya ambil belakang. Sama saja sebenarnya. Jadi boleh. Jadi kita buat komunitas belajar aktif, belajar aktif ya, bukan aktif. Jadi sesuai singkatannya. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa satu kesatuan, berkolaborasi, bekerja sama dengan solid sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, yang berkualitas, berakhlak, berdaya saing, mampu bersaing dengan sesama teman, bersaing dengan lingkungan, bersaing dengan dunia luar seperti itu. Kita doakan semoga apa yang kita laksanakan bisa diridhoi oleh Allah dan bisa mendapatkan amal jariah dengannya. Itu saja dari saya. Semoga ibu bapak guru yang ada di sini bisa menjadi guru-guru yang luar biasa ke depannya, bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga kita bisa mengajarkan diferensiasi ya ke anak-anak. Jadi anak-anak sekarang diajarkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena setiap anak itu punya kemampuan khusus, punya keahlian masing-masing. Jadi ada yang visual, jadi belajarnya dengan melihat, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan gerakannya, ya, auditorinya dan sebagainya. Maka kita fasilitasi semua, karena memang anak itu sebenarnya diciptakan dengan berbeda-beda. Jadi kita juga membelajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi semoga kita semua nanti terus belajar dan belajar memperbaiki diri kita masing-masing menjadi lebih baik lagi. Kemarin sesuai dengan referensi Bapak Ibu yang sudah ada di PNM itu sangat beragam, saya ucapkan terima kasih atas evaluasinya. Jadi nanti setelah mengetahui apa yang positif, apa yang negatif, nanti kita bisa menjadikan yang negatif menjadi positif, yang positif bisa menjadi berpositif atau berkuadrat-kuadrat seperti itu. Itu saja dari saya serahkan untuk selanjutnya Bu Nafi dan juga Pak Nafi untuk memberikan sharing ilmunya atau berbagi ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyambungkan dari makanya sinabung tadi yang pertama, mukadimah ikut di depan. Ya. Mohon maaf, di sini banyak yang ibu-ibu guru senior. Saya maaf, saya bukan apa-apa di sini dan saya ini hanya ingin mengimbaskan dari apa yang saya pelajari. Kita sharing, bukan adu ilmu. Kita sharing, bukan adu ilmu. Satu guru dengan saling mengganggu. Di sini saya mau menjelaskan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ingat, awas itu posisi kontrolnya. Untuk orang Jawa biasanya 5 posisi kontrol
ada artinya tersendiri. Kalau R-nya Jihan, orang Jawa, tapi kalau orang luar Jawa, orang Kalimantan atau mana, kurang mengerti itu ya. Lima presisi kontrol dalam penerapan disiplin. Satu, menghukum. Kita masuk ke sini aja ya. Satu, menghukum. Nah, kelima posisi kontrol yang umum terjadi tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu bukan manajer yang salah ketika itu. Menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan prosedur menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya untuk menghukum, ini masih sering digunakan biasanya. Kalau misalkan olahraga telat, tidak menggunakan pakaian olahraga, dihukum push up atau lari atau berkeliling lapangan. Itu akan membekas pada siswa tersebut. Membekas jelek. Oh, guru ini ngawang itu baik, guru ini gak enakan, gitu ya. Lanjut. Dua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini contoh katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya yang karena bertengkar atau tukaran, bahasa Jawa itu tukaran, kita orang Jawa, kita pakai bahasa Jawa, tukaran, bertengkar dengan temannya, terus kita panggil salah satu atau salah dua-duanya, terus kita tekan mereka. Kita tekan yang kecewa. Berapa kata ini? Iya. Ini kan di sini kan banyak ibu, makanya saya ibu sangat kecewa. Saya kecewa. Berarti itu menekankan kepada mereka kalau mereka itu sangat bersalah. Padahal untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak itu bertengkar itu hal biasa. Bertengkar itu hal biasa. Sekarang mereka bertengkar, nanti siang mereka bergandengan tangan, jajan bareng, biasa guyon bareng. Kalau kita melibatkan orang tua yang seperti ini, anaknya sudah berteman, orang tuanya masih bertengkar. Bedanya gitu ya. Bedanya orang tua sama anak-anak. Lanjut teman. Nah, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, stop. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, untuk di sini posisi teman, kadang anak-anak salah mengartikan guru ini dianggap kayak mercone. Banyak negatifnya. Pertama, kadang murid itu menganggap kita saking kayak mercone, jadi bahasa tutur katanya mereka itu seperti teman. Anda ngasor, unggah-ungguh, orang Jawa biasanya itu mereka akhirnya kurang banyak negatifnya kalau teman. Tapi kita bisa menjelaskan guru seperti teman, tapi jangan melebihi. Saya masih guru kamu, saya bukan teman kamu. Kadang anak kelas 2 atau kelas 1, Pak gendong, Bu gendong. Ya biasa mereka seperti itu, masih kelas 1, kelas 2 seperti teman, biarkan, tapi kita tetap mengarahkan mereka, ya. Lain halnya misalkan kelas 6 atau kelas 5, saya misalkan Pak gendong, waktu saya sudah merasakan sesuatu kalau mereka seperti itu ya. Kelas 5, merasakan sesuatu karena sudah besar ya, sudah bisa bersolek. Apalagi kalau misalkan ibu gurunya yang laki-laki itu kita gendong, sudah kelas 5, kelas 6 pasti bisa merasakan sesuatu. Nah, satu lagi, memantau berarti mengawasi. Nah, di sini mengawasi, jadi kita hanya melihat, mengawasi, memantau. Di sini memantau itu tidak memiliki solusi, jadi memantau itu hanya memantau. Habis itu terus misalkan ada anak salah, kita panggil, dia salah.
tidak ada solusinya kalau memantau itu. Di sini 5 posisi kontrol yang paling general. 5 posisi kontrol yang paling baik itu yang paling bawah ke atas lagi Bu, tolong. Manajer. Nah, di sini kita dari pihak guru, dari pihak sekolah itu dituntut untuk menerapkan posisi kontrol yang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, misalkan manajer itu di sini kan masih ada anak-anak yang bullying gitu ya, memanggil nama orang tuanya tidak sesuai pada tempatnya. Nah itu kita untuk posisi manajer itu panggil anaknya berdua, kita ngomong dari hati ke hati, kemudian kita jelaskan kamu seperti ini itu salah, seharusnya seperti ini. Kita kembalikan lagi ke anaknya, baiknya gimana kamu. Misalkan anak itu berpikir, ya saya seharusnya tidak seperti ini. Kita giring anak itu biar berpikir positif sendiri. Jadi nanti kita mengajari anak mereka itu salah, mereka seharusnya bagaimana, berbuat positifnya seperti apa, itu yang di posisi manajer ini. Jadi anak kita giring untuk belajar berpikir positif sendiri, belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, itu posisi manajer. Gurunya apa, sebagai apa? Gurunya mendampingi. Ya gurunya jadi manajer ini. Manajer itu kan intinya kan kita memposisikan diri kita, anak itu jangan sampai diseneni, anak itu dikasih tahu kamu salahmu seperti ini, baiknya kamu seperti apa. Kita cari pengetahuan kita. Nah, kadang untuk anak-anak bermain itu kan mereka niatnya bermain, mengolok-olok temannya itu niatnya itu senang bercanda, bermain. Tapi bagi orang dewasa itu kan bullying, tidak baik. Nah itu perlu dikasih tahu, perlu diberitahu lewat posisi manajer bahwa yang seperti itu buruk. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada sesi tanya jawab atau sudah cukup. Saya juga berterima kasih waktunya untuk Ibu Kepala Sekolah, untuk Ibu Guru Senior, Bu Enda yang sangat senior di sini. Terima kasih menjelang pensiun masih mau mendengarkan celotehan kami yang anak lulusan ini. Terima kasih. Walaupun minusnya sudah saya ulang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.